demi satu saksi baru dengan keterangan yang juga baru mewarnai kontroversi di balik kematian Eki dan Vina. Kali ini muncul nama Sadikun, teman dari Saka Tatal. Sadikun adalah warga yang tinggal di Jalan Saladara, tidak jauh dari TKP kasus Eki dan Vina. Sadikun mengaku bahwa ia bersama Saka Tatal di malam kejadian hingga pagi hari. Dan ia pun juga meyakini jika Saka tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina. Bahkan ia pun sempat melakukan BAP sebagai saksi untuk Saka Tatal. Begitupun dalam persidangan yang mendudukan temannya itu sebagai terdakwa. Namun kejanggalan pun dirasakan Sadikun selama persidangan. Selain harus menunggu dari pagi hingga malam hari, Sadikun pun dihadirkan sebagai saksi di ruang sidang tanpa disumpah. Tidak hanya itu, Sadikun pun juga merasa jika kesaksiannya di persidangan seperti diabaikan oleh majelis hakim. Keterangan Sadikun yang meringankan Saka Tatal pun sontak menjadikan Farah Tabas dan tim kuasa hukum lainnya yang kini menjadi kuasa hukum Saka memberikan perlindungan maksimal untuk Sadikun. Lantas benarkah demi memberikan keamanan kepada saksi, Farah Tabas pun sampai mengkarantina Sadikun? Dan benarkah Farah Tabas pun sangat yakin jika PK yang akan diajukan Saka Tatal nantinya akan diterima dan juga dikabulkan oleh Mahkamah Agung? Seperti apa klarifikasi Rasman Nasution perihal kabar dirinya yang mengemis untuk menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seiring dengan rencana pengajuan PK ke Mahkamah Agung, kubu Saka Tatal seakan mendapat suntikan tenaga baru dengan munculnya sejumlah saksi kunci yang diyakini mengetahui kebenaran peristiwa ini, sekaligus mengungkap dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang menangani kasus ini. Salah satu saksi kunci yang kini hadir adalah Sadikun, teman Saka Tatal, terpidana anak dalam kasus yang kini kembali viral. Sebagai orang yang bersama Saka di malam kejadian hingga pagi hari, Sadikun pun berani bersumpah jika Saka Tatal dan sejumlah terpidana lainnya yang telah divonis seumur hidup tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina. Kesaksian penting Sadikun sontak membuat Farah Tabas dan kawan-kawan yang kini menjadi pengacara Saka berusaha untuk memberikan perlindungan maksimal untuk Sadikun dan keluarganya. Benarkah Farah pun sampai harus mengkarantina Sadikun dan juga keluarganya? Lalu, apa alasannya? Jadi kami, untuk sementara kami karantina sampai sidang nanti. Bukan berarti dia nggak boleh pulang ke Cirebon, tapi kalau mereka nyaman, udah banyak yang kejar wartawan, takutnya nanti salah ngomong, tiba-tiba direkam orang, tiba-tiba berbeda dengan ngomong di pengadilan, kan kira-kira seperti itu. Jadi segala biaya karantina ditanggung oleh tim kita, dan semoga kamu betah. Jelaskan dulu, kamu diancam sama Pak RT apa enggak? Atau ada polisi yang mengancam nggak selama ini? Aku tidak, keinginan saya sendiri. Tapi kalau sampai sekarang gimana? Ada yang mengancam atau intimidasi kah atau gimana? Ya ada sih di Facebook juga satu kalau ini. Boleh agak keras. Banyak yang minta pertemanan, nggak tahu ya namanya, minta info. Selama aku masih memegang tahanan, aku berani. Oh, dia nggak pernah memberi keterangan yang berbeda ya? Nggak pernah? Nggak pernah. Tapi sebelumnya pernah diminta keterangan? Iya. Dari Polisian waktu pertama ya, tahun 2016. Iya. yang sekarang tuh berbeda atau sama?
sama. Oh sama, berarti nggak berubah-ubah, tetap konsisten. Terima kasih kepada saksiku, terima kasih kepada Sadikun yang mau jauh-jauh datang dari Cirebon dan mau menunjuk kita sebagai tim hukumnya dan mau ikut karantina dalam keadaan pengamanan. Mereka ini diamankan di suatu tempat yang ada CCTV. Jadi siapa saja yang mau mengincar mereka, mereka tetap akan dikawal. Kepada tim intens investigasi, Sadikun pun menceritakan kembali kronologis kejadian berdasarkan kesaksiannya, termasuk keberadaannya bersama Saka dan terpidana lainnya, serta rangkaian kegiatan yang mereka lakukan di malam kejadian yang menewaskan Eki dan Vina. Berikut ini kesaksian dari Sadikun. Saya mau tanya, pembunuhannya atau kematian itu malam atau siang? Malam. Nah, dia tahu malam, berarti dia masih sadar. Waktu itu hujan atau nggak hujan? Kota Bogor. Gerimis. Nah, jadi dimungkinkan tidak adanya orang yang lalu lelang, orang semua pada berteduh, hanya kendaraan yang lewat. Kira-kira kalau kecelakaan atau ada pembunuhan, ketahuan nggak orang lewat situ? Ada nggak larangan orang lewat situ? Ya teman saya lewat terus ke bengkel juga, ini kan si dia sebelah ya ketahuan. Keras. Otomatis saya juga melihat waktu pas kejadian di situ. Tapi kan kalau ada nggak posisinya di bunyi tabrakan atau apa? Nggak ada, Waktu ada mayat di situ, kamu ada di situ nggak lihat mayat? nggak ada. Jadi kamu tahu ada kematian dari mana? Aku dari TV Pak, dari kepolisian. Waktu itu kamu dengan Saka Tatal ada ketemu? Ini pas waktu bersama saya Pak, Iya. pas kantarin motor Jam berapa itu? jam 10-an. Ya dari jam 7 sampai jam 1 malam. Jam 7 malam. Berarti setelah Sampai- kejadian, Iya. pelakunya itu sampai pulang ke rumah. Sampai pulang ke rumah dia tidur, aku nggak tidur di rumah neneknya. Perasaan Waktu nggak- di pengadilan kan cuma tanyain kan kronologi Saka, awalnya ceritanya gimana pas kejadian itu. Jadi intinya orang ini dia kaget, orang nggak salah kok dihukum begitu. Iya, aku kaget. Hakim tidak mendengarkan kesaksianmu. Benar. Sesuai nggak sih Bang dengan kondisi? Karena rangkaian cerita BAP ya itu banyak pengakuan tersangka. Jadi beberapa orang yang bonyok itu kan kira-kira. Iya. Nah disitulah jaksa dan polisi kita anggap lebih mengutamakan mencari keterangan pengakuan, bukan mencari keterangan, mengejar pengakuan tersangka aja gitu. Saksi-saksi lain yang mendukung dakwaan jaksa itu tidak ada saksi yang mengalami, yang mendengar, yang melihat, mengetahui kejadian itu langsung tidak ada. Berdasarkan sederet kesaksian itulah, Sadikun pun juga berkeyakinan penuh jika Saka Tatal dan sejumlah kawannya yang lain yang kini masih mendekam di balik jeruji besi tidak terlibat dalam peristiwa kematian Eki dan Vina. Lantas, apa harapan Sadikun untuk Saka dan juga terpidana lainnya yang saat ini tengah menjalani hukuman? Ya semoga aja kasus ini cepat selesai buat yang di dalam pidana, Eka, Sandi, Adi Saputra, Eko, Jaya, Supriyadi, tidak bersalah semua itu. Saya minta tolong pada Pak Jokowi, tolong bebaskan mereka untuk kasus Vina ini. Sadikun sendiri percaya gak sih nanti Saka bakal menang PK? Kan sudah mengajukan PK nih. Itu ya. Suatu kejahatan yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk sengaja membuat orang yang tidak bersalah itu terhukum. Kehadiran dan kesaksian Sadikun sepertinya tak hanya memberikan angin segar untuk Saka Tatal, tetapi juga untuk terpidana lainnya dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ya,
tumbuh dan besar bersama dengan Saka dan beberapa terdakwa lainnya, Sadikun pun juga mengaku jika ia cukup mengenal dekat dengan Eko, Jaya, Eka, dan juga Supriyadi sejak masih usia sekolah dasar. Sadikun pun menuturkan jika hampir seluruh terpidana yang kini mendekam di penjara semuanya berprofesi sebagai kuli bangunan, sehingga tidak mungkin memiliki kemampuan untuk membeli motor, serta aktif dalam geng motor yang kerap membuat keributan di jalan dan bahkan melukai orang lain. Lantas benarkah Sadikun yakin jika semua temannya itu adalah korban salah tangkap dalam kasus Eki dan Vina Cirebon yang syarat rekayasa? Ada kenal. Ada beberapa mungkin yang kenal. Ya dari Eko, Jaya, Eka Sandi, Supriyadi. Terus yang nggak kenal tuh pokoknya hasil tato aja yang Berarti hampir rata-rata semuanya kenal ya? kenal. Dan A juga meyakini bahwa dia itu bukan pembunuhnya juga. Enggak. Korban salah tangkap. Iya. Nggak ada yang seperti itu teman-teman saya tuh. Emang yang 5 itu teman saya semua, dari teman SD kenal semua di Saputra, teman. Tapi nggak seperti itu teman-teman saya. Saya tahu sifat dia, pergaulannya dia tahu semua saya. Maka saya nggak yakin kalau dia tersangka ya. Karena mereka cuma kuli bangunan gitu kan, mereka kuli bangunan yang logikanya kalau geng motor dari mana dia punya motor gitu loh. Ya kan? Dari prosedur penangkapannya itulah yang sudah keliru Mas gitu. Berarti memang semuanya itu rata-rata profesinya adalah Kuli sebagai bangunan. kuli bangunan. Iya. Ya, alhamdulillah udah terungkit semua. Biar cepat selesai kasusnya, biar cepat kelar. Semoga yang di dalam sana cepat keluar. Terus Bapak Presiden, saya minta tolong. Ya, Pak Presiden minta tolong sebesar-besarnya tuntaskan masalah Vina dan Dimas. Nah, teman-teman saya yang di dalam sana nggak ada yang bersalah. Aku mohon Bapak Presiden minta tolong sebesar-besarnya. Mohon, aku yakin Presiden. Terima kasih. Dari perlindungan spesial hingga mengkarantina Sadikun beserta keluarga yang diberikan oleh Farhat Abbas dan juga timnya. Benarkah Farhat Abbas pun juga sangat yakin jika PK yang diajukan Saka Tatal nantinya akan diterima dan juga dikabulkan oleh Mahkamah Agung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kesaksian Sadikun yang sangat meringankan Saka Tatal sepertinya menjadi angin segar bagi Farhat Abbas dan kawan-kawan selaku kuasa hukum terpidana kasus Eki dan Vina yang telah bebas tersebut. Pasalnya, Farhat dan kawan-kawan akan segera mengajukan PK ke Mahkamah Agung terkait kasus hukum yang telah menjerat Saka Tatal. Kesaksian Sadikun pun akan menjadi bukti baru ataupun novum dalam pengajuan PK tersebut. Pasalnya, Sadikun bersaksi jika pada malam kejadian Saka Tatal memang tidak berada di TKP, melainkan tengah berkumpul bersama Sadikun, Eka Sandi, Hadi Saputra di lokasi lain. Lantas, sejauh manakah keyakinan Farhat jika PK-nya nanti akan diterima dan juga dikabulkan oleh Mahkamah Agung? Benarkah keyakinan tersebut salah satunya didasari oleh kesaksian Sadikun yang sangat meringankan Saka Tatal? Selamat malam Sadikun.
Bang Krisna. Nah, Ya, ini selamat malam Sadikun. Sadikun ini adalah orang yang mengetahui malam itu Saka di mana ya? Di tempat sini, Pak. Jadi malam itu Saka dengan Sadikun bersama-sama. Lagi ngapain? Ya, biasa kumpulan aja. Kumpulan aja. Ada siapa aja tuh? Saka. Irfan mana Irfan? Mana Irfan? Irfan mana? Ada Irfan juga ya Saka ya? Waktu itu kan sama Saka juga, sama Irfan juga. Menurutmu Sadikun, Saka itu membunuh atau bukan? Enggak. Kenapa kamu yakin dia bukan pembunuh? Saya yakin, Pak. Kamu terima ikhlas Saka dihukum? Tidak, tidak. Kalau kami berjuang untuk membebaskan Saka, merehabilitasi kembali nama dan memulihkan nama baiknya, kamu siap mendukung kami? Siap, Pak. Siap jadi saksi di pengadilan Siap, Mahkamah Agung nanti untuk PK, siap? Siap, Yang siap. benar? Benar. Dan memang fakta ya. Jadi malam itu Saka bersama dengan Sadikun bersama Irfan. Irfan motornya rusak ya? Iya. Karena ini kan kita jadikan salah satu nanti bahan hukum kita. Iya, Ya kan untuk di pengadilan. Siapa bersaksi lagi kan? Iya. Malam ini saya Siap, minta ya? surat pernyataan bermaterai bahwa memang apa yang kalian sampaikan itu benar. Sampaikan benar ya? Dan siap kita bawa ke notaris. Siap. Siap ya? Siap. Jadi hari Senin, saya bersama tim Bang Krisna, Bu Titin, dan Bang Adien dan Bang Yasin akan ke pengadilan untuk minta salinan putusan. Kita akan membawa Saka langsung agar prosesnya cepat. Dalam waktu tempo 1 minggu kita bisa daftarkan peninjauan kembalinya. Artinya kami masih baca dulu putusan kasasinya. Salinan putusan kasasinya. Ya kan artinya pertimbangannya apa, akan bagaimana dan bagaimana. Kami semenjak dari pegang Saka bertanggung jawab sepenuhnya akan atas diri Saka. Jangan bilang berkuar-kuar doang. Kita bukan tidak berkuar-kuar, tapi memang kita berani. Faktanya kita punya bukti-bukti untuk kita PK. Nah, di sini yang perlu kita luruskan. Kalau hakim yakin ini merupakan malpraktik dalam proses persidangan dilakukan oleh oknum hakim bekerjasama dengan jaksa maupun polisi, ya tolong dirubah, tolong diperbaiki, karena ini bukan kejahatan yang dilakukan oleh Polri tapi oknum, mungkin oknum yang tersusupi sehingga mungkin dibayar untuk mengaburkan pembunuhan atau kejadian sebenarnya. Selain mengurai PK yang akan diajukannya untuk Saka, serta keyakinannya jika PK yang akan diajukannya nanti akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, Farad pun juga menyinggung soal debat panasnya dengan Rasman Nasution. Ya, keduanya pun terlibat debat panas saat sama-sama dihadirkan sebagai narasumber membahas perkembangan terbaru kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon di salah satu stasiun televisi swasta. Tanpa bermaksud merendahkan, mantan suami Nia Daniati itu pun juga menilai Rasman tidak memiliki kapasitas memadai dan juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk berbicara terkait kasus tersebut. Lantas benarkah Farad pun juga merasa apa yang diungkapkan oleh Rasman justru terkesan menyerang pihaknya serta para saksi yang kini ada di kubunya? Pandangan saya tentang RAN itu Ran ya, dia nggak punya kapasitas dan tidak punya legal standing di situ. Dia itu seperti bukan pengacara, ngomongnya menyerang, menghukum, bahkan meyakinkan bahwa akan ada tersangka ini, mengatakan ada PK, ada gerasi dan lain sebagainya, nggak etis. Kemudian dia terkesan mengintimidasi saksi, tidak menguasai permasalahan. Orang aja nikah pakai KTP 2, dia suruh polisi tangkap ini, buat apa? Emang dia siapa? Nah, dia itu harusnya menyadari itu bukan pengacara. Kalau pengacara itu dia bisa menjaga etika, perasaan orang gitu. Walaupun selangor presumption of innocence bahwa asas praduga tidak bersalah, tapi ngomongnya menyalahkan orang. Tapi kamu begini. Ya saya itu karena praduga tidak bersalah. Berarti kan nggak ngerti. Jangan-jangan dia nggak ngerti apa itu praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah adalah tidak adanya kalimat bersalah menyudutkan, menjudge, menghukum orang yang belum dihukum oleh pengadilan. Nah, tapi dia ngomongnya menghukum orang, tapi ngomongnya ini praduga tidak bersalah loh, saya nggak nyambung gitu. Menepikan keyakinan Farad Abbas jika PK yang akan diajukan Saka Tatal nantinya akan diterima oleh Mahkamah Agung. Lantas, seperti apakah klarifikasi Rasman Nasution terkait kabar miring jika dirinya sempat mengemis untuk menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi,
kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah kemunculan para saksi baru dan juga tim kuasa hukum baru dari para saksi dan tersangka dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon. Salah satunya tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Kabar miring justru menyasar pengacara Rasman Nasution. Ya, Rasman dituding sempat mengemis-ngemis untuk menjadi pengacara Peggy. Sesaat setelah DPO kasus pembunuhan Eki dan Vina itu pun dicokok polisi di Bandung. Tak ingin kabar ini menjadi bola liar dan opini yang menyudutkan pihaknya. Rasman pun akhirnya angkat bicara terkait tudingan miring tersebut. Termasuk pula langkahnya yang belakangan ini justru bertolak belakang dengan menjadi garda terdepan untuk institusi Polri yang terkesan kian disudutkan dalam kasus viral ini. Dan berikut ini klarifikasi dari Rasman Nasution. Itu semata-mata adalah opini publik yang liar. Saya kan di awal pertama kali saya statement di salah satu TV swasta, bukan di sini. Saya mengatakan kepada pengacaranya Ibu Yanti, saya bersedia membantu. Titik. Tapi begitu mereka membangun kolaborasi, sudah 70 orang, dan saya pikir cukup itu. Nah, oleh karena ada institusi yang disudutkan, maaf dalam tanda kutip, kepolisian. Nah, pertanyaan saya dalam pikiran saya, kalau ini dibiarkan, maka institusi ini akan lumpuh. Artinya tidak dipercaya. Sementara isu berkeliaran yang bisa melaksanakan proses penyelidikan, bahkan sampai nanti ke jaksa P21 lengkap untuk disidangkan. Itu instrumennya ada di institusi Polri. Jadi berbahaya kalau saya tidak berbicara dalam konteks percaya pada Polri. Dan saya sesungguhnya percaya. Nah, mau orang bilang sekarang Rasman informan Polri, mau bilang orang Rasman pasang badan untuk Polri, terserah. Karena pertimbangan saya adalah apa yang saya pikirkan, itu yang saya kerjakan. Tidak lain dari situ. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau dibilang mengemis, rasanya tidak benar. Kenapa saya bilang tidak benar? Toh saya hanya berkomunikasi sekali dengan Ibu Yanti. Waktu itu saya masih di Batam dan belum ada pengacara yang banyak-banyak ini. Kita ngobrol, kemudian saya dapat informasi ada Bang Niko Kili-Kili waktu itu di Bali dan saya bertelepon dengan Bang Niko. Tetapi karena saya lihat orang-orang yang di dalam itu ada beberapa orang yang menurut saya tidak akan bisa satu pikiran dengan saya. Dan di sisi yang lain saya sudah jujur saja banyak didorong oleh teman-teman untuk saya bersikap bagaimana pandangan saya tentang Polri. Dan karena itu saya memutuskan bahwa berdasarkan data, fakta, kemudian instrumen hukum dan situasi politik yang menurut saya harus tentram, apalagi menjelang suksesi pergantian kepala negara dan kepala pemerintahan, maka saya berprinsip saya harus dukung Polri. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.